BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes. Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Honda Brio pertama kali hadir di Indonesia sekitar tahun 2012. Waktu itu masih generasi yang lama, yang banyak orang bilang bentuknya masih, terutama depannya ya, itu ada yang bilang lucu, ada yang bilang culun. Apalagi di desain belakangnya itu sampai hanya rata ke bawah, nggak ada lekukan bodinya sama sekali, dan dimensinya juga masih sangat kecil. Itu juga pada waktu hadir di Indonesia pertama kali masih dalam format CBU, makanya harganya agak mahal, dan 1300 cc. Nah, di 2018 dia berganti generasi yang dimensinya menjadi lebih besar, kemudian secara desain juga lebih segar, lebih modern, dan juga lebih sporty tentunya. Seperti biasa, desain Honda yang sporty, stylish, dan keren. Nah, oke, simak videonya sampai selesai. Honda Brio RS tahun 2018. Oke, jadi di samping saya sudah ada Honda Brio RS tahun 2018. Nah, Brio sendiri itu terbagi dari dalam dua segmen. Yang pertama itu ada Brio Satya, itu di kelas mobil LCGC. Kemudian untuk Brio RS itu di kelas small city car hatchback, sama kayak Brio yang pada waktu pertama kali hadir di Indonesia. Nah, secara kompetitor, Brio RS itu berhadapan langsung dengan Toyota Etios Falco, Nissan March, Suzuki Ignis, dan Mitsubishi Mirage. Kemudian kalau untuk setelah dia berganti generasi, tentu saja desainnya kalau dari tampilan depan itu mirip seperti Honda Mobilio. Tapi saya sukanya kalau Brio RS itu di grillnya itu di blackout warna hitam dari bawaan pabriknya. Kemudian di bawah desainnya itu grillnya dengan honeycomb, grill radiatornya juga dengan honeycomb. Tentunya dia juga ada fog lampnya, lampunya memang masih halogen multi reflektor biasa. Jadi dia tidak hanya compact tapi juga keren. Sekalian aja kita lihat mesinnya. Nah, mesin yang digunakan Honda Brio RS sama dengan yang dipakai di Brio Satya. 1200 cc, 4 silinder SOHC iVTEC. Tapi kode mesinnya L12B. Tenaga yang dihasilkan sekitar 90 PS dan torsi sebesar 110 Nm. Tentunya dia penggerak roda depan. Transmisinya ada dua. Yang satu manual 5 speed, tapi yang ada di samping saya adalah otomatis dengan CVT. Dia sudah electric power steering, dan juga ada modul ABS-nya karena juga sudah dibekali dengan rem ABS dan EBD. Oke, dari bagian samping desain Honda Brio RS bedanya sama Brio Satya, yang paling kelihatan itu velgnya. Kalau Brio Satya itu pakai velg 14 inch dan hanya satu warna dengan warna silver. Kalau RS itu pakai ring 15 dan desainnya dia two tone. Profil bannya 185 55 R15. Nah, dari atas itu kalau mau turun ke bawah ada sedikit lekukan yang nyambung ke fender roda depan, kemudian ada tarikan garis bodi dari fender roda depan nyambung ke belakang naik sampai ke pintu belakang. Kemudian ada side skirt juga di bawah. Spionnya selain dia electric mirror, dia juga sudah auto retractable, jadi udah bisa berlipat otomatis. Kalau yang di handle pintunya itu model tarik, dan itu covernya hanya tambahan sendiri sama pemiliknya ya. Ya, sama juga kayak yang di belakang. Secara desain dari bagian samping sih saya suka. Dia simple, sporty, tapi keren. Oke, di bagian belakang Brio Satya, kita bahas dari atas dulu. Antenanya sebenarnya model short pole, tapi sama pemiliknya udah diganti shark fin. Kemudian ada spoiler dan ada third brake lampnya atau Hyman stop lampnya.
belum ada defogger kaca belakang, tapi sudah ada wiper belakangnya. Jadi standarnya pastinya ada logo kebesaran Honda, ada emblem Brio dan RS. Nah itu bedanya sama yang Satya. Kalau yang Satya tulisannya juga Satya. Teknologi mesinnya iVTEC. Lampunya masih halogen biasa, belum dengan LED. Nah ada 2 buah sensor parkir di bumper belakangnya. Dan kalau Brio RS itu ada tambahan cladding hitam di bawah bumper belakangnya, yang dia ada motif honeycombnya, dan di bawahnya seakan-akan seperti diffuser. Nah itu yang menambah kesan sportinya dari Brio RS. Oke, kita buka bagasi belakangnya. Nah bedanya lagi, kalau Brio RS itu pakai tombol elektrik bukanya, kalau Brio Satya nggak ada. Kemudian kapasitas bagasinya sendiri untuk mobil di kelasnya cukup besar, walaupun juga nggak besar banget, tapi joknya itu bisa dilipat ke depan. Nah jadi kalau kita bawa barang bawaan yang lebih banyak atau tas belanjaan, itu masih ada space yang lebih besar lagi. Nah di dalamnya itu ada ban serep yang ukurannya ring 14 dan ada toolkit dan dongkraknya juga. Kita bahas aja kabin dalamnya sekalian. Ya, duduk di jok belakang Brio RS. Nah, tinggi saya 170 cm, jok depan udah saya set sama posisi nyetir saya, dan bisa kita lihat legroomnya sangat lega, sisa banyak banget. Kaki masih bisa telapak kaki ditaruh di bawah jok depan. Kemudian legroomnya juga lumayan cukup ya. Nah, tapi nuansanya itu serba hitam kalau di Brio RS. Dari bahan door trimnya, kemudian kalau bahan joknya sendiri sebenarnya fabric, sama pemiliknya sudah di cover sama bahan kulit sintetis, tapi bahannya empuk juga, mungkin kualitasnya yang baik ya itu. Nah kemudian ada 1 cup holder, speaker di masing-masing door trimnya, kemudian pastinya ada power window juga. Hand gripnya juga warna hitam, jadi menambah kesan sportinya juga ya. Ada kantong penyimpanan di depan, kemudian headrestnya itu ada 3. Jadi kalau duduk di tengah itu juga ke bagian headrest, paling enggak aman ya. Dan headrestnya juga adjustable, bisa disetting. Pastinya ada seatbelt 3 titik di kanan kirinya, kemudian di tengah dapat seatbelt 2 titik. Kalau kita itu belum ada armrestnya ya, tapi kalau kita duduk di tengah, masih lumayan juga rasanya. Kalau kita tarik ke atas headrestnya masih nyaman kok, legroomnya masih banyak. Kemudian gundukan di joknya itu nggak begitu tinggi, dan gundukan di tengah juga bisa dibilang hampir rata ya, karena sangat kecil banget. Enak rasanya. Kita pindah ke jok depan. Nah di jok depan Honda Brio RS 2018, yang pertama kali saya lihat itu ya seperti yang sama yang di belakang ya, dengan warna interior hitam sampai ke plafonnya hitam. Kemudian di bahan dashboardnya warna dashboardnya juga hitam. Bahan dashboardnya memang masih material plastik keras, tapi sama mobil-mobil di kelasnya juga sama bahannya. Kemudian di atas itu ada sun visor, dan dua-duanya ada kacanya, tapi memang belum ada lampunya. Kemudian di tengah ada kisi AC, ada 2 airbag, 1 di setir, 1 di penumpang kiri depan. Kemudian tombol hazard, head unitnya itu pakai head unit merek Kenwood, tapi dia sudah lengkap. Dia sudah bisa koneksi Bluetooth, iPod, Spotify ya, kemudian radio juga pastinya bisa, CD dan USB. Nah di bawah AC-nya itu sudah digital, tapi memang belum ada auto climate-nya ya. Coba saya kontak dulu. Untuk AC-nya itu tapi sudah lengkap. Jadi ada max cool, kemudian ada pengaturan fan, ada pengaturan speed fan-nya, pengaturan temperatur, on off-nya, dan arah semburannya bisa ke muka atau bisa ke muka dan kaki. Nah tapi belum ada ke pemanas kaca depan. Kalau untuk di bawahnya ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya. Kalau yang besar lagi itu ada di bawahnya, itu lebih besar lagi. Kemudian ada socket lighter, cup holder 2 buah di tengah. Transmisinya otomatis tapi menggunakan CVT. Kemudian handbrake. Nah di tengah ada lagi
cup holder, tapi belum ada konsol tengahnya yang untuk menyimpan barangnya. Penyimpanan barangnya itu ada di glove boxnya, itu juga besar ya, isinya banyak. Nah, oke, di setirnya itu ada di sebelah kiri ada tombol untuk entertainmentnya, yang di kanan nggak ada. Kemudian untuk speedometernya itu saya starter dulu aja biar lebih jelas. Nah, jadi instrumen klasternya itu yang sebelah kiri ada RPM, di tengah ada odometer, dan untuk MID di tengahnya itu ada average atau konsumsi bahan bakar rata-rata, ada jam, ada odometernya sendiri, kemudian ada trip, ada udah cuma itu aja, dan juga ada posisi dari tuas transmisinya lagi di posisi apa. Kemudian kalau di setirnya sendiri bisa, nah setirnya sendiri bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Nah, yang di kanan nggak ada tombol atau tempat penyimpanan apa-apa. Ada di bawah kisi AC yang sebelah kanan ada tempat penyimpanan kecil, mungkin buat koin atau kartu tol. Nah, di bawah itu ada door pocket, ada cup holder 1, kemudian ada speaker di kanan kirinya. Sudah spion elektrik dan juga sudah retractable, jadi ada pelipat otomatisnya. Kemudian ada door lock, kemudian ada window lock, dan power window-nya keempat pintunya, dan yang auto hanya di sisi drivernya saja. Kita nyalakan mesinnya. Nah, suara mesinnya halus ya. Sambil kita nyalakan AC-nya, kita bawa jalan mobilnya. Oke, Honda Brio RS 2018. Gimana rasa berkendaranya? Posisi mengemudinya, lagi-lagi mobil merek Honda itu ya, walaupun mobilnya ukurannya kecil, kompak, rendah juga ground clearance-nya, tapi kita posisinya masih bisa lihat ke depan dengan baik. Dashboardnya itu rendah, joknya padahal belum ada pengaturan ketinggiannya atau head adjusternya, tapi by default standarnya dia sendiri nyetirnya caranya udah posisi nyetirnya udah tinggi. Kemudian walaupun setirnya hanya bisa disetting tilt, belum bisa teleskopik, tapi memang enak posisi nyetirnya itu rasanya. Kemudian visibilitas ke depan jelas, sangat jelas. Kemudian lihat spion tengah ke belakang juga jelas, ke samping kanan kiri juga jelas. Baik untuk visibilitasnya, hanya saja pilarannya itu sedikit lebar ya, walaupun juga nggak lebar banget, tapi kadang kita kalau mau nyebrang atau mau belok gitu, kalau ada motor agak sedikit kehalang, tapi itu juga nggak masalah, kita bisa nengok dikit sih, sehingga bisa lebih kelihatan. Dan blind spotnya juga nggak yang sampai parah banget, masih nggak ada masalah kalau bagi saya. Oke, dari bantingan suspensinya, kalau bantingan suspensinya itu sebenarnya empuk, tapi masih ada sedikit kerasnya. Jadi dia empuk tapi nggak yang ngayun-ngayun gitu ya, tapi juga nggak sampai yang keras banget ya, ada di setting medium lah mungkin ya. Nah, kelebihannya untuk pengendaliannya itu bisa lebih baik. Jadi kalau dipakai di kecepatan agak tinggi, dia masih bisa stabil. Kalau belok kenceng juga handlingnya masih baik, nggak yang kerasa limbung banget gitu ya, walaupun dimensinya kompak. Itu kelebihannya. Tapi bagi saya sih nggak masalah, kecuali kalau diisi beban penuh ya, kadang memang kena di stoppernya. Tapi kita lebih sering kayaknya kalau mobil city car kita pakai sendiri hanya pakai berdua, jadi nggak masalah kalau buat saya. Dalam hal kekedapan kabin, sama seperti mobil-mobil Honda yang lain, suara road noise lagi-lagi terdengar dari dalam. Perputaran roda ke aspal itu lebih terdengar dari dalam kalau dibandingkan dengan traffic noise, kemudian
suara mesinnya itu yang sangat halus ya. Suara mesinnya itu hampir nggak terdengar kalau dari dalam. Jadi memang karakter mesinnya sendiri memang sangat halus suaranya. Kekedapannya juga baik dari firewallnya, dan itu apa namanya, traffic noise-nya, peredaman kabin, suara motor-motor dan mobil lewat itu cuma tipis-tipis kedengarannya dari dalam. Nah, performa mesinnya kapasitasnya kecil, 1200 cc, tenaganya cuma 90 PS, torsinya 110 Nm. Tapi dia itu torsi bawahnya itu sudah mulai terasa, walaupun dia pakai CVT ya, tapi torsi bawahnya sudah terasa. Di kecepatan di putaran tengah sampai ke atas juga cepet naiknya itunya, apa namanya, speednya. Padahal biasanya mobil kalau kapasitas mesin kecil kemudian pakai CVT itu kan agak lemot ya. Memang dia ada kayak lag-nya atau jedanya di putaran bawah, tapi itu juga nggak lama. CVT-nya itu bisa dibilang pintar ya dalam menyalurkan tenaga dari mesin ke rodanya. Kemudian remnya sendiri juga sudah ada teknologi ABS dan EBD, jadi kita merasa lebih aman. Kita injek remnya kencang juga nggak bakal ngunci rodanya. Depan sudah cakram tapi belakang masih tromol. Tapi kalau kita injek dikit, nah itu karakter rem-rem mobil Jepang kayak Honda itu langsung kerasa pakem, jadi gampang banget ngegigit remnya. Kapasitas mesin kecil, bodi compact, teknologinya iVTEC, pastinya berimbas baik pada konsumsi bahan bakar. Dan dari tadi saya pakai jalanan macet, rame, lagi panas-panasnya, kemudian pakai AC, transmisinya juga CVT, itu masih bisa dapat di rute dalam kota ya, angka 12,5 km per liter. Untuk rute dalam kota transmisi Matic CVT itu jelas angka yang bisa dibilang sangat hemat bahan bakar. Apalagi kalau harga bahan bakar lagi mahal-mahalnya, enak banget pakai mobil yang konsumsi bahan bakarnya hemat seperti Brio RS. Oke, jadi setelah saya review Honda Brio RS transmisi CVT tahun 2018, dia adalah mobil di kelas small city car hatchback yang punya desain yang sporty, punya desain yang stylish, cakep, keren, dan juga pengendaliannya kalau kita pas lagi nyetir itu namanya juga Honda ya, walaupun di seperti Brio RS itu small city car, tapi fun to drive-nya tetap dapat. Kemudian walaupun begitu dipakai sendiri juga nyaman. Yang paling penting adalah konsumsi bahan bakarnya yang sangat hemat. Juga kalau Honda itu jaringan after sales-nya jelas terjamin, udah banyak banget di beberapa bengkel resminya di Indonesia. Nah, untuk beban pajaknya Brio RS 2018 di kota Semarang itu di STNK, PKB plus biaya yang lain-lain itu sekitar 2.300.000-an. Tentu itu pajak yang ya terjangkau lah ya untuk kelas mobil di tahun 2018. Oke, jadi sekian video dari saya tentang Honda Brio RS tahun 2018. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya, dan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video berikutnya. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes.